Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala sekolah di SDIT Ibnu Abbas yang beralamat di Kampung Nambo, Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. SDIT Ibnu Abbas ini berdiri pada tahun 2012 dengan swadaya kaum muslimin yang berada di daerah Cikarang dan sekitarnya. Alhamdulillah di tahun pelajaran 2014-2015 ini kita sudah sampai ke tahun ketiga dari tahun pendirian. Sekolah Islam Ibnu Abbas memiliki visi mewujudkan generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakhlakul karimah, unggul di dalam prestasi, terampil dan mandiri. Sejarah singkat SDIT Ibnu Abbas. Sekolah SDIT Ibnu Abbas merupakan sekolah yang dibangun bersama oleh kaum muslimin, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Cikarang Selatan. Sekolah SDIT Ibnu Abbas memprioritaskan pendidikan ke program diniyah, terutama tahfidz dan pengembangan nilai-nilai agama Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman salaful ummah. Hal ini berkaitan dengan standar kelulusan yang ingin kita capai, diantaranya bahwa sekolah kita menginginkan peserta didik yang ada di sekolah ini memiliki akidah dan manhaj sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita arahkan mereka untuk memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah SAW sebagai panutan kita tentunya memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kita pun menginginkan peserta didik yang dididik di sekolah ini
memiliki prestasi yang unggul, kompetitif, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Sasaran kami berikutnya adalah mereka memiliki keterampilan, baik keterampilan kaitannya dengan komunikasi ataupun life skill yang sesuai dengan perkembangan usia mereka. Dan terakhir, sasaran yang kami tuju dari visi kami adalah membentuk mereka memiliki jiwa kemandirian. Kemudian ada pembiasaan sholat duha. Kemudian juga ada pembiasaan puasa sunnah. Ya, teruntuk kelas 4, 5, dan 6 sudah mulai kita programkan pembiasaan sholat sunnah minimal setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian juga pembiasaan untuk membaca Al-Quran dengan moto kita kembangkan di sini adalah tiada hari tanpa belajar Al-Quran. Misi SDIT Ibnu Abbas yaitu 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan terpadu yang islami, dinamis, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Terwujudnya generasi Islam yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, serta terampil dan mandiri. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam sesuai dengan pemahaman yang benar sehingga terwujudnya peserta didik yang solid. 3. Menekankan pembelajaran keterampilan pada peserta didik guna mendorong kemandirian. 4. Mengupayakan ketersediaan sarana serta prasarana yang memadai dan sesuai standar untuk mencapai keberhasilan sistem pendidikan. 5. Menjalin hubungan positif dengan masyarakat dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya mencapai kualitas lulusan yang diharapkan. Keterampilan yang ingin kita jadikan prioritas di sekolah ini, yang kita arahkan untuk semua peserta didik mampu melakukannya, yakni diantaranya adalah terampil di dalam hafalan Al-Quran, terampil berkomunikasi baik dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahkan bahasa Inggris. Kemudian keterampilan di dalam membaca dan menulis Al-Quran, dan kemudian keterampilan yang terkait dengan life skill sesuai dengan perkembangan usia siswa. Kurikulum yang kita kembangkan di sekolah kita ini adalah kurikulum yang kita gabungkan antara kurikulum dari Dinas Pendidikan yang meliputi standar baku yang telah ditetapkan sesuai dengan Badan Standar Nasional Pendidikan, juga kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, serta kurikulum yang kita kembangkan sendiri yang kita modifikasi, yakni kurikulum pendidikan agama Islam yang setadinya dari KTSP atau kurikulum pemerintah hanya 2 jam pelajaran per pekan dan hanya 1 judul pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam, maka di sini kita kembangkan menjadi 7 aspek pembelajaran. Di antaranya PAI termasuk di dalamnya adalah Quran Hadis, kemudian ada pembelajaran akidah, pembelajaran akhlak, pembelajaran fikih, sirah, dan bahasa Arab. Dan pembelajaran PAI yang esensial adalah praktek di dalam ibadah atau fikih, kemudian pembiasaan dalam bahasa Arab. Kemudian untuk target hafalan, karena sekolah ini adalah salah satu keunggulannya adalah tahfidzul Quran. Di sini kita memiliki target 3 juz dalam kurun waktu 6 tahun. Artinya kita harapkan bahwa semua peserta didik yang keluar dari kelas 6 setelah selesai kelas 6, dalam kelulusannya dia paling tidak memiliki hafalan yang mungkin yang kuat sebanyak 3 juz. Juz 30, kemudian juz 29 dan juz 28. Itu adalah minimal. Tujuan dan program SDIT
Ibnu Abbas di antaranya. 1. Menambah dan melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap termasuk sarana pendukung dengan skala prioritas dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan kondisi. 2. Pengelolaan administrasi dan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. 3. Peningkatan profesi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, kursus, seminar, workshop, dan studi banding. 4. Kualifikasi kependidikan guru 75% sarjana dan sesuai dengan bidang masing-masing. Prestasi siswa bidang akademik maupun non-akademik secara bertahap, konsisten di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun tingkat yang lebih atas. Muatan kurikulum yang digunakan yakni mengembangkan isi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 untuk kelas 1 Departemen Agama dan kurikulum atau muatan beberapa sekolah lain yang kemudian disusun ulang mandiri secara lokal. Dalam muatan nasional, SDIT Ibnu Abbas mengambil isi dari KTSP yang terdiri atas 5 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta 1 pelajaran yang dimodifikasi dan dikembangkan yaitu Seni Budaya atau KTK. Semua muatan ini mengacu pada standar kompetensi buku dari BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Kedua, muatan nasional yang telah dimodifikasi. Muatan nasional yang telah dimodifikasi serta disesuaikan dengan visi dan misi lembaga, yaitu PAI menjadi 6 aspek, di antaranya akidah, akhlak, fikih, tarik, Al-Quran, dan hadis. Di tahun ketiga ini, untuk siswa-siswi kita kelas 3 sudah ada yang mencapai 3 juz hafalannya, dan dengan kekuatan hafalan yang insya Allah sangat memuaskan. Bahkan kita di tahun ketiga ini sudah bisa mewakili Kecamatan Cikarang Selatan, bahkan pernah masuk ke kabupaten untuk mewakili Cikarang Selatan dalam lomba hafalan Al-Quran. Ini adalah prestasi yang bisa dicapai di tahun ketiga ini, salah satunya. Ini merupakan bagian dari pembelajaran yang kita setting di awal pembelajaran setelah sholat duha. Anak-anak sebelum masuk ke KBM reguler, kita lakukan pembiasaan doa dan hadis dengan terarah dan terprogram. Adapun target capaian doa yang kita ajarkan ke peserta didik di Sekolah Islam Ibnu Abbas ini adalah sebanyak 100 doa dan zikir pilihan. 60 diantaranya kita berikan untuk kelas 1 sampai kelas 3, 60 doa harian, kemudian 40 yang lain, sehingga total adalah 100, yakni dari mulai kelas 4 sampai kelas 6. Itu untuk doa-doa harian, jadi secara standar kelulusan kita. Kemudian untuk hadis, kelas 1 dan 3 kita berikan hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan adab dan etika keseharian mereka. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 3. Sebanyak 40 hadis. Dan kelas 4 sampai 6 kita gunakan secara urut, yaitu kita ajarkan peserta didik untuk menghafal hadis arba'in, dan kita targetkan di kelas 6 minimal mereka memiliki hafalan sebanyak 20 dari hadis arba'in an-nawawiyah. Muatan lokal yang digunakan di SDIT Ibnu Abbas diantaranya bahasa Arab dan bahasa Inggris, teknologi, informasi, dan komputer.
Jadi secara umum bahwa standar kurikulum yang ada di sini memang lebih banyak untuk materi PAI-nya, karena sebagai sekolah dasar Islam terpadu yang sesuai dengan permintaan orang tua dan konsep dari yayasan, ingin sekali mengembangkan pembelajaran PAI yang lebih aplikatif dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga diharapkan dengan pola seperti itu setiap peserta didik yang sekolah di SDIT Ibnu Abbas ini memiliki pemahaman agama yang memadai untuk bekal mereka di kehidupan mereka yang akan datang di dunia maupun di akhirat. Kita ketahui bahwasanya yayasan ini sudah mempunyai TKIT Ibnu Abbas, sudah berjalan bertahun-tahun. Alhamdulillah, dari TK ini kita merintis SDIT Ibnu Abbas. Kitabun jamatan, hada kitabun, hada kitabun. Nah, reaksi baking soda dengan cuka ini akan membentuk ledakan di dalam eksperimen kamu. Kemudian masjid dan juga beserta rumah imam. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 7 April 2015 untuk progres kuliah kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 80%.